Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wassalatu wassalamu ala khairil anam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat walafiat. Sehingga dengan nikmat ini kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa kembali berthalabul ilmi, agar kita bisa kembali bertafaquh fid din, memperdalam pemahaman ilmu syariah kita, khususnya pembahasan ilmu Al-Qur'an, yaitu ilmu tajwid, di mana yang sedang kita bahas yaitu tentang kitab Al-Lahnu fi Tilawatil Qur'anil Karim karya Syekh Ahmad Samir Al-Azhari hafizahullahu taala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain Allahumma amin. Insyaallah setelah hampir 1 bulan lamanya, 1 bulan kurang kayaknya, kita tawakuf, kita off sementara karena beberapa hal. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali apa yang telah kita mulai, yaitu pembahasan kitab Al-Lahnu fi Tilawatil Qur'an Karim. Dan untuk malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di halaman berapa? Di Eh, halaman Kalau di kitab 71 Ustaz. 71 ya? Oke, Mm-mm. tamam. Sebentar. Langsung aja sih. Oke, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Lahan di halaman 71. Nomor berapa? Tamam. Di pertemuan sebelumnya, kita masuk kepada pembahasan tentang apa? Al-jahlu bi ismil fa'ili wa ismil maf'uli. Artinya kita tidak bisa membedakan antara mana yang isim maf'ul, mana yang ismul fa'il. Di sini di antara contoh yang pertama ya kan. Di sini firman Allah Subhanahu wa taala di surat Asy-Syu'ara ayat 213, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakuna minal mu'azzabin." Jadi beberapa orang di sini mereka karena tidak bisa membedakan antara ismul fa'il dengan ismul maf'ul, akhirnya di sini fayalhanul qari'u wa yushaddidu dzala bil kasri. Jadi dia mengubah mu'azzabin jadi mu'azzibin gitu ya. Nah, jadi yang tadinya apa namanya? Mu'azzabin gitu berubah menjadi mu'azzibin. Mu'azzabin dia ismul maf'ul gitu ya. Adapun mu'azzibin ismul fa'il. Nah, maka ada orang yang membacanya itu dengan mentasydidkan zal dengan kasrah mu'azzibin. Fayatahawwalul ma'na min fala ta'budu ma'allahi ma'budan akhar. Artinya jangan menyembah selain Allah ma'budan akhar, sembahan yang lain, tusyrikuhu ma'ahu, yang diikuti dengannya. Ya. Fatakunu bisababi dzalika minal mu'azzabin. Jadi karena kita menjadikan Allah sebagai sekutu ya. Kita menjadikan Allah sebagai sembahan yang lain gitu. Maka fatakunu bisababi dzalika minal mu'azzabin. Itu menjadi sebab kita ini apa? Minal mu'azzabin. Artinya orang-orang yang diazab kan gitu ya. Jadi dia apa? Ismul maf'ul.
al-mustahaqqina bil azab. Artinya dia ya mereka-mereka yang berhak mendapatkan azab. Tapi kalau misalnya kita baca fatakuna minal mu'adzibin, maka dia berubah jadi apa? Alladzina yubashiruna ta'adzib li ghairihi. Jadi dia yang mu'adzab. Harusnya mu'adzabin artinya yang diazab, tapi karena kita tidak paham tadi antara ismul fa'il dengan maf'ul, akhirnya dia berubah menjadi mu'azzibin gitu ya. Mu'azzibin. Bidas apa? Bidzal bil kasr. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya apa? Wa an atluwal Qur'an faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla faqul innama ana minal mudzirin. Fayaftahul qari'u dzal. Nah, jadi apa innama ana minal apa? Innama ana minal mudzirin. Nah, di sini juga apa? Fayafshahul makna. Maknanya berubah gitu ya. Maknanya rusak. Wa yatahawwalu min. Faqul innama ana minal munzirin ay anzarukum min azabillah. Artinya di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertindak sebagai munzirin. Tapi kalau misalnya kita baca munzarin, artinya berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang apa? Yang diberi peringatan, gitu. Suaranya jelas nggak? Assalamualaikum. Jelas Ustaz. Oh jelas, tamam. Ayat ayat. Iya, oke. Nah jadi kalau misalnya kita baca tadi apa? Fakul innama ana minal munzarin, maka dia berubah maknanya. Harusnya minal munzirin artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai munzir, sebagai orang yang memberikan peringatan, bukan malah yang diberikan peringatan, gitu. Ya, ai anzarukum min azabillah. Aku memperingatkan kalian dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wa uballighukum anhu, dan aku menyampaikan ya sesuatu itu kepada kalian tentang itu. Wa ukhawwifukum minhu, dan aku menakut-nakuti kalian dari azab itu. Tapi kalau misalnya kita baca ana minal munzarin, artinya aku ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai apa? Munzar, orang yang diberikan peringatan. Nah, itu maknanya rusak gitu ya. Maknanya rusak. Itu karena apa? Karena ismul maf'ul. Mana munzirin, mana munzarin. Kalau munzirin dia ismul fa'il, kalau munzarin dia ismul maf'ul. Artinya subjek dengan objek gitu. Kemudian ilah ya. Faqul innama ana minal munzarin al-muqawwafina min azabillah. Kalau kita bacanya ya innama ana minal munzarin, artinya apa? Muqawwafin, artinya nabi yang ditakut-takuti, nabi yang diberikan peringatan, bukan nabi yang memberikan peringatan gitu. Min azabillah, dari azab Allah Subhanahu wa taala. Fa asbaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam badalan min kaunihi munziran muballighan sara bil lahni munzaran muhazzara. Jadi ya nabinya itu ya fasbaha menjadi badal daripada dia itu sebagai munzir yang memberikan peringatan, muballighan yang yang menyampaikan peringatan itu, sara bil lahni munzaran. Maka apa? Dia berubah menjadi munzar, artinya yang diberikan peringatan, muhazzara yang di apa? Yang diberikan peringatan juga tahzir gitu ya. Yang diancam, yang diberikan peringatan. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya wa misluhu. Nah, begitu juga di sini firman Allah Subhanahu wa taala ala qalbika litakuna minal munzirin. Ya, litakuna minal munzir. Wal makna anzalallahu ala qalbikal Qur'an litakuna minar rasulil ladzina yunziruna nasa. Ya, maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ala qalbika, kepada hatimu ya. Dalam hatimu Al-Qur'an litakuna minar rusulil ladzina yunziruna nas, supaya engkau itu menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala alladzina yang
yunzirunan nas, yang memberikan peringatan kepada manusia. Ya. Kalau kita baca munzirin, artinya ismul fa'il. Wa yukhawwifunahum min azabillah, dan menakut-nakuti kalian, ya, dengan apa? Ataupun menakut-nakuti mereka dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Fayaftahul qari'u zala fayakunul ma'na. Kemudian apa? Seorang qari dia membaca ala qalbika litakuna minal munzarin. Maka fayakunul makna, maknanya berubah menjadi apa? Annallaha anzala 'alaikal qur'ana liyukhawwifuka min azabih. Artinya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an untuk menakut-nakuti Muhammad. Nah, ini maknanya sangat-sangat berubah, maknanya rusak gitu. Min azabihi, dari azabnya, seperti itu. Jadi di sini kita harus bisa membedakan mana ismul fa'il, mana ismul maf'ul, seperti itu. Kemudian selanjutnya, wasababu dzalika wasababu dzalika lahan, apa sebab lahannya itu? Kenapa kok bisa gitu? Kenapa kok bisa salah di situ? Wujudu tasyabuhi li hadhil kalimah fi qawlihi. Nah, jadi ada ayat yang kata-katanya itu mirip. Ada ayat yang kata-katanya itu mirip dengan apa? Dengan wa amtorna, misalnya di firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Naml, wa amtorna alaihim matara fasa'a matarul munzarin. Nah, jadi karena di sini dia ingat dengan ayat ini, ayat apa? Di surah An-Naml ini, akhirnya di ayat Asy-Syu'ara ayat 194 pun seperti itu. Ala qalbika litakuna minal munzarin. Nah, gitu. Jadi karena adanya ayat-ayat yang mirip, kata-kata yang mirip di surah yang lain. Adapun faida nazala bisahatihim fasa'a sabahul munzarin. Di sini juga dia pakai munzar, artinya ismul maf'ul bukan ismul fa'il. Nah, karena ada dua yang mirip di sini kan, ya, di ayat ini, maka tadi di surah Asy-Syu'ara pun juga jadi munzarin. Harusnya munzirin jadi munzarin. Nah, seperti itu. Jadi nggak boleh seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah, kemudian wakilahuma fi ma'radil hadisi anil kafirin. Jadi dua ayat ini itu apa? Dia itu membahas tentang orang-orang kafir, bahas orang kafir. Al-munzarina min qibalir rasulil kiram alladzina arsalahumullahu liinzarihim. Ya, di mana mereka munzarin, diberikan peringatan. Ya, orang-orang yang mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala min qibalir rusul al-kiram. Ya, dari sisi ataupun mendapatkan peringatan dari Rasul al-kiram yang mulia, alladzina arsalahumullah, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus, ya, arsalahum, ya, Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi, para rasul untuk liinzarihim, untuk memberikan peringatan kepada mereka. Wa takhwifuhum min azabihi, ataupun wa takhwifihim min azabihi. Ya, kemudian menakut-nakuti mereka min azabihi, dari azabnya. Kalau di sini benar gitu, artinya dia munzarin karena dia orang-orang kafir. Orang-orang kafir nggak mungkin mereka menjadi munzir, nggak mungkin mereka menjadi orang yang diberikan peringatan gitu loh. Tapi kalau misalnya di tadi kan ala qalbika litakuna minal munzirin, di sini ini apa namanya, pembahasannya tentang Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW itu nggak mungkin jadi munzar, tapi pasti jadi munzir gitu. Nggak mungkin jadi orang yang diberikan peringatan, tapi Nabi menjadi orang yang memberikan peringatan gitu. Walam yartaidu, ya. Mereka diberikan peringatan, ditakut-takuti dengan azab, tapi apa? Walam yartaidu. Tapi apa? Tapi mereka nggak geter gitu ya. Nggak gemet, takut. Ya. Bal kazzabu wa dhallu. Akan tapi mereka membohongi, mereka mendustai Rasul, ya, mendustai ajarannya, wa dhallu, dan mereka juga sesat dan juga menyesatkan. Dhallu, ya, mereka sesat dan juga menyesatkan.
Kemudian fanzalallahu alaihim hijaratan minas sama'i mithla inzalil matar. Karena mereka itu apa? Berdusta, kemudian juga mereka menyesatkan dan sesat, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada mereka azab berupa apa? Hijaratan minas sama, batu-batuan dari langit. Mithla inzalil matar, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Faqabuha mataru haula'il ladzina kana yunziruhum Lut alaihi salam. Maka itu menjadi hujan yang buruk gitu ya. Motornya menjadi motor yang buruk, hujan yang buruk. Ya. Memang biasanya penggunaan motor ya. Jadi ada dalam Al-Qur'an itu ada untuk kata hujan itu dia menggunakan dua kata. Yang pertama motor, yang kedua al-ghais. Nah, beda antara ghais sama motor. Biasanya kalau motor itu hujan yang membawa azab gitu. Hujan yang membawa petaka, itu motor, ya kan? Wa amtorna alaihim hijaratan. Nah, itu mator, artinya hujannya itu memberikan ataupun membawa keburukan, membawa azab. Tapi kalau misalnya al-ghais, nah, maka di situ al-ghais apa? Dia ini menjadi apa? Hujan yang membawa keberkahan, hujan yang membawa rahmat. Nah, seperti itu. Haula'il ladzina kana yunziruhum Lut, di mana mereka itu adalah yang yang diperingatkan oleh Nabi Lut alaihi salam. Wa yuhadziruhum min adzabillah. Nabi Lut juga beliau juga sudah memperingatkan mereka tentang azab Allah Subhanahu wa taala, inhum istamaru ala ma hum alaihi. Kalau misalnya mereka istamaru, mereka terus menerus, mereka nggak mau taubat, mereka nggak mau berhenti, ala ma hum alaihi. Mereka nggak mau, mereka terus menerus untuk melakukan kemaksiatan yang mereka sering lakukan, yang mereka selalu lakukan, min irtikabil munkar, dari melakukan hal-hal yang mungkar. Nah, jadi kalau tadi ya, jadi dua ayat ini dia munzar. Kenapa? Karena memang membahas tentang orang kafir, gitu. Tapi kalau misalnya ala qalbika litakuna minal munzirin, di sini membahas tentang nabi. Maka nabi nggak mungkin jadi munzar, tapi munzir, orang yang memberikan peringatan, seperti itu. Kemudian wa amal ayat tsaniyah, adapun ayat yang kedua, ayat as-saffat, yaitu ayat as-saffat ya. Fa idza nazala bi sahatihim fasa'a sabahul munzarin nuzilat fi Khaybar. Jadi dia turun itu di perang Khaybar ataupun ya di perang Khaybar. Fa idza nazala al-azabu biha, ataupun fa idza nazala al-azaba ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab, fa bi sadzalikal yaumu yaumuhum. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab, hari itu menjadi hari yang sangat buruk bagi mereka. Hari yang sangat buruk buat mereka. Biihlakihim wa damarihim, dengan kehancuran mereka, kebinasaan mereka. Fa'an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala sabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di waktu subuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ke Khaybar gitu ya. Pergi ke Khaybar. Falamma kharaju bi fuusihim wa masahihim wa ra'awul jaish. Kemudian ketika mereka itu keluar, bi fuusihim faas, artinya kampaknya. Kampak jama dari faas, kampak, kapak-kapak gitu. Kampak ya. Wa masahihim, sekop-sekop gitu ya, atau cangkul mungkin bisa. Wa ra'awul jaish, kemudian mereka melihat pasukan. Raja'u wa hum yaqulun, mereka pulang, kemudian mereka mengatakan Muhammadun wallah gitu. Iya, apa, demi Allah itu Muhammad gitu, demi Allah itu Muhammad. Muhammadun wal khamis, Muhammad dan juga yang kelima pasukannya gitu ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu akbar. Allahu akbar. Kharibat Khaybaru inna idza nazalna bisahati qaumin fasa'a sabahul munzarin. Nah, kemudian di sini ya, raja'u wa hum yaquluna Muhammadun wallah Muhammadun wal khamis. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Allahu Akbar, hancurlah Khaybar. Kharibat, kharibat. Inna idza nazalna bisahatin, apabila kami mendatangi perkampungan ya, suatu kaum, kemudian apa? Fasa asabahul munzarin. Maka amat buruklah pagi hari yang dialami orang-orang yang diperingatkan tersebut. Jadi ketika ada suatu kampung, suatu kaum yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu menjadi hari ataupun pagi yang sangat-sangat menyedihkan gitu bagi mereka. Hari yang sangat-sangat menyeramkan bagi mereka. Rawahu Al-Bukhari. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, kemudian wasababul asasiyu lihadzal lahn. Apa sebab asasi, sebab pokok kesalahan di sini? Al-jahlu bi ismil fa'ili wa ismil maf'ul. Al-jahlu bismil fa'ili wa ismil maf'ul. Jadi dia nggak paham, nggak bisa membedakan antara isim maf'ul, isim fa'il dengan isim maf'ul. Mana yang jadi fa'il, subjek, mana yang jadi maf'ul, objek. Wa adamu ma'rifatil farq bainahuma. Dan kita nggak bisa membedakan antara keduanya. Fal munzar ismul maf'ul. Ya, munzar maf'ul gitu. Wazannya maf'ul, munzar. Wal munzar ismul fa'il, munzir gitu ya. Munzar ismul maf'ul, wal munzir ismul fa'il. Fanataja 'anil khalti bainahuma taghyiru kabiri fil ma'na. Maka menghasilkan 'anil khalti dari percampuran ataupun kebingungan itu antara apa? Antara ismul fa'il dengan maf'ul, maka itu menyebabkan apa? Taghyiru kabiri fil makna. Terjadi perubahan makna yang sangat-sangat besar, gitu. Terjadi apa? Terjadi perubahan makna yang sangat-sangat besar, sangat-sangat fatal gitu ya. Jadi munzarin dengan munzirin gitu. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, wal jahlu bil makna sababun min asbabi adami tafriqati baina ismil fa'ili wasmil maf'ul. Kemudian ketika kita nggak mengetahui maknanya, gitu ya. Artinya ayat yang kita baca ini kira-kira cocoknya munzarin atau munzirin misalnya. Ayat di sini ismul fa'il atau maf'ul. Nah, kalau kita nggak tahu, kalau kita nggak paham, gitu, maka itu menjadi sabab min asbabi adami tafriqah. Sebab dari sebab-sebab kita nggak bisa membedakan antara ismul fa'il dengan ismul maf'ul, gitu. Tapi kalau misalnya kita tahu artinya, pasti insya Allah kita bisa membedakan antara ismul fa'il dan juga ismul maf'ul. Fasmul maf'ul huwa ma waqa'a alaihi al-fi'l nafsuhu. Ya, artinya ism maf'ul itu ya ma yaqa'u alaihi al-fi'l nafsuhu. Artinya yang terjadi gitu ya. Pekerjaan yang terjadi. Maf'ul yang dikerjakan gitu ya. Objek gitu. Amma ismul fa'il huwa ma yadullu 'alal fi'li wal fa'il ma'an. Adapun ismul fa'il dia yang menunjukkan fi'il kerjaan, pekerjaan dan juga subjeknya, pekerjanya, pelakunya gitu. Wa yakunu taba'an ilal ma'na. Maka itu apa? Diikuti dengan maknanya. Fa innal ladzi ya'ti ba'da ismil fa'ili yu'rabu, dan yang datang setelah ismul fa'il maka dia di i'rab apa? Maf'ulan mansuban. Jadi kalau setelah ismul fa'il pasti setelahnya itu dia maf'ul ya, maf'ul mansub ya, mansub. Wa huna yusammal maf'ul bihi ma'mul ismul fa'il. Maka di sini maf'ul bihnya itu dia disebut sebagai ma'mul ya. Amilnya itu ismul fa'il, ma'mulnya itu apa? Maf'ul bihinya seperti itu. Sampai sini bisa dipahami? Tamam? Oke. Kemudian selanjutnya wa min suwari adamid dirayati bin nahwi. Ya. Kemudian di antara bentuk kita nggak paham tentang nahwu itu apa? Ada mutafriqati bainal mabni ya lil ma'lum wal mabni lil majhul. Kita nggak bisa membedakan mana yang dia itu mabni lil ma'lum artinya pasif, kata kerja yang pasif, dan juga lil majhul, kata kerja aktif ya. Kalau ma'lum aktif, kalau majhul pasif. Contohnya memukul. Kalau memukul itu dia apa? Mabni lil
Lil apa? Kalau doroba maklum kan ya. Nah, kalau Maklum. doroba memukul maklum. Kalau duriba berarti dia mabniun lil Majhul. majhul. Nah, gitu. Kama fi qoulihi ta'ala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tankihul musyrikati hatta yu'min. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. Nah, di sini kita nggak bisa membedakan antara mana yang ismul apa mabni lil ma'lum dengan mabni lil majhul. Mana yang kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Ya. Wala tankihu apa di sini artinya? Wala tankihu gitu ya. Artinya janganlah kalian menikahi. Berarti apa? Laki-laki kan gitu ya. Muslim ya, muslim yang laki-laki. Al musyrikat, janganlah kalian laki-laki muslim menikahi perempuan musyrik hatta yu'min sampai mereka beriman gitu ya. Falafdhu tankihu mabniun lil ma'lum. Di sini tankihu dia apa? Mabni lil ma'lum. Tankihu menikahi. Wala tankihu ayyuhal mu'minun. Artinya apa? Janganlah kalian menikahi ayyuhal mu'minun wahai berikati billahi hatta mu'min ya, laki-laki mukmin menikahi perempuan yang musyrik beriman kepada Allah wa taala saja gitu. Nah, adapun wa tunkih mabdiun lil majhul. Nah, ada ya wala tunkihu. Nah, ini dia mabni lil majhul artinya gitu ya. Ini mabai wala awliya il muslimat al mu'minat allati tahta wilayatikum ila yu'minu billahi wa janganlah mengkihu ayyuhal aulia pada apa para aulia gitu ya wali wali-wali yang apa mereka itu di bawah wilayah di bawah perwalian mereka ilal musyrikin kepada orang musyrik hatta supaya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini jangan sampai kita membaca di sini wala tunkihul. Jadi wala tankihu. Kalau seperti itu nanti di sini falawlan al-qari'u wa fatahatta fil lafzi orang qari melakukan kesalahan kemudian apa wafat dia memfatkan taknya tak gitu ya tak tungkihu jadi wala tangkihu gitu fil di yang kedua tadi kan wala tungkihul musyrikin bacanya wala tangkihul musyrikin lakana maknanya berubah menjadi hiu an zawajir rajul rijal tahun minar rajul gitu ya jadi larangan apa menikahi ya seorang laki-laki kan gitu ya kalau kita baca wala tangkihu jangan kaliannya kembali kepada laki-laki muslim laki-laki gitu ya wala tangkihu ya wala tangkihu musyrikina kan gitu. Jadi artinya di sini larangan untuk kita gitu ya laki-laki yang mukmin menikahi laki-laki yang musyrik nah, gitu. Jadi maknanya berubah artinya seperti itu. Tapi kalau misalnya musyrikina kembali kepada walinya gitu ya dinikahkan gitu jangan dinikahkan ya mereka itu jangan di nah, seperti itu
Nah, untuk lahan-lahan seperti ini biasanya mungkin ya, mungkin terjadi ya tadi kan munzirin itu memang yang membaca Al-Quran bin nazar, artinya dia melihat mushaf, mungkin akan kecil kemungkinan salahnya. Karena kan udah jelas gitu ya. Mushaf di depan mata dia, kemudian dia bisa melihat harokat. Tapi kalau misalnya orang ya sedang membaca, sedang merojaah, nah ini gitu. Ini mungkin kemungkinan ya lebih lebih mungkin jatuh kepada kalau misalnya kita membaca bil ghaib dengan hafalan. Tapi kalau misalnya kita baca nazar mah ya, insya Allah akan sedikit kemungkinannya kan di situ. Nah, gitu. Kemudian selanjutnya apa namanya? Wa huwa ghairu muradil ayah. Maka itu bukan maksud tersebut gitu ya. Lidza fa iyyaka an taqa'a fadal lahn wa amsaluhu ya qari al-Qur'ani hatta lafsidu muradallah wa ahkamahu. Jadi jangan sampai wa iyyaka gitu ya. Hati jangan sampai jatuh kepada seperti itu ataupun yang sebenarnya wahai pembaca supaya apa? Hatta la tufsid muradallah, supaya kamu tidak merusak apa? Merusak Allah Subhanahu wa taala juga hukum-hukumnya yang telah Allah syariatkan. Hadanillahu ataupun hadaniyallahu wa iyyakal shawab. Semoga wa taala memberi petunjuk, membimbing membimbing aku ya, dan juga pada kebenaran. Allahumma amin. Kemudian selanjutnya ya, di sini eh wa mimma yalhanu fihi al-qurra'u wal hufadhu katsiran. Jadi yang mungkin ini juga apa namanya hasil pengalaman beliau gitu ya, ketika banyak orang yang setoran kepada beliau bil ghaib, hafalan seperti ini banyak yang salah gitu, banyak yang keliru, banyak yang salah harokatnya. Nah, mimma yalhanu fihi al-qurra'u katsiran yuzafun di sini ya. Hatihim ala riwayat Hafsin an Asim. Kalau kita baca ayat Hafs an Asim. Faqad warada fi mawin. Ya, yunzafun di sini empat. Ataupun yunzifun. Ahaduhuma bi fathiz zai. Yang pertama dengan fathah zai. Yunza wa kasriha. Dan yang lain dengan kasar dengan makannya yunzifun. Yunzifun. Nah, ya. Wal akhar bi kasriha ta'ala dengan memfathahkan di firman Allah Subhanahu wa taala ya, la fiha ghaulun la hum anha yuzafun. Wabil kasri fi qouli ta'ala la yusaddauna anha wa la yuzifun. Nah, kalau di as-saffat dia yuzafun, kalau di al-waqiah yuzifun. Ma'anna kilaihima bi'an wahid. Walaupun dua ayat ini i'rabnya sama. Nah, i'rabnya sama. Fa fi maudi'il sifat di surah as-saffat pun gitu. Dia mudhari' mabni majhul. Yunza dia apa? Apa yufun. Dia mabni majhul gitu. Majhul. Marfu' ya, marfu' wal waw naibul fa'il. Wawunya jadi naibul fa'il. Wal jumlatu khabar mubtada wala fathil zai an syarabiha tunzafu uqulihim. Nah, kalau misalnya kita baca dengan yunz walum anha yunzafun, artinya apa? La hum an syarab tunzafu uqulihim. Ya. Jadi baca yunzaf artinya apa? Yang di 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 akhirat ya, di surga itu khabarnya itu beda dengan khabar dunia. Kalau khabar dunia itu pusing ya, kita pingsan, teler dan segala macam.
Tapi kalau khamar di akhirat nanti, di surga nanti, tunzafu uqulihim ya. La gitu. Artinya tidak membuat orang yang meminumnya itu menjadi mabuk gitu. Menjadi pusing, rusak akal mereka. Ai la tadhhabu uqulih ya, la tadhhabu uquluhum. Artinya akal mereka nggak akan hilang gitu. Ya. Adapun la ya la tadhhabu uquluhum, apa? Akal mereka itu sebanyak surga ya, di surga nanti itu enggak akan merusak akal mereka, akan membuat mereka linglung atau teler dan segala macamnya. Itu skiruhum dan mabuk gitu. Mereka wa fi maudi al-waqi'ah, adapun di surah al-waqi'ah ma'tufah ala yusadda, dia ma'tuf mana ke yusaddaun la wala ifun mudhari mabnil, dia juga mudhari majhul marfu, dan dia marfu juga ya. Wal wawu naibul sama juga wawunya kemudian zai yang la yusaddauna anha zi ya. Nah, maka dia itu tadi apa? Walahum an syarfadu syarabum. Artinya apapun mereka surga ataupun akhirat nanti itu enggak akan habis, minum khamarnya itu enggak akan pernah habis. Yanfad enggak akan pernah pernah habis gitu. Ya. La yusad apa? La yusauna anha wa la yunsifun, artinya di khamarnya itu enggak akan membuat pusing ya, yusaddaun kemudian yunsifun. Dan apa? Enggak akan selesai gitu. Enggak. Tapi kalau di yuzafun artinya apa? Enggak akan membuat mereka pusing, enggak akan membuat mereka gitu ya. Kemudian fakalimatu yunzifun ya min an laha makna ya, dia di anzafa yufu. Dia punya fayunzifu bima'an takira. Nah, anzafa artinya sakir ya, mabuk gitu ya, pusing gitu. Wabina nafada syarabuhu qata'a. Ataupun juga maknanya nafad, selesai, habis, intaha gitu. Nafada syarabuhu wan qata'a, dan terputus gitu. Artinya berhenti, hilang, gitu. Habis. Yuqalu anzafalhum idza nafada syarabuhu. Kemudian dikatakan anzafalhum kalau misalnya minumannya apa? Nafada, habis gitu ya. Kalau misalnya anzafa. Rajulu ya atau fani amrihi, apa namanya, anza farajul artinya fani khamru, apa khamarnya ya, ketika zahaba aqluhu apa hilang akalnya, anza farajulu artinya akalnya hilang. Oh, fi'lun lazimun ghairu muta'addi, dia fi'il lazim bukan fi'il muta'addi. Zafu fi'il muta'addi ma'nahu sakira wa zahaba aqla sukr. Adapun kalau misalnya zaf ya, dia itu fi'il muta'addi. Ya apa? Apa ini fi'il muta'addi apa? Masih ingat? Apa? Lazim dan muta'addi itu apa? Yang butuh kepada maf'ul, Ustaz. Ya. Kalau yang apa? Tadi. Nah, muta'addi yang tidak membutuhkan maf'ul gitu ya. Yang butuh. Apa? Fi'il Bukan yang butuh muta'addi. fi'il lazim yang tidak. Tidak. Fi'il lazim yang tidak membutuhkan. Fi'il muta'addi yang membutuhkan gitu ya. Paham? Okay. Nah, ini
apa namanya? Kalau tadi apa? Dia itu muta'addi artinya membutuhkan dia fi'il muta'addi gitu ya. Dia lazim kalau tadi kan. Kalau yanzifun itu dia muta'addi dia lazim gitu ya. Tapi kalau misalnya yunzafun dia muta'addi artinya maf'ul ya. Kemudian kiro artinya mabuk mabuk dan hilang akalnya karena mabuk gitu. Nah, kemudian fasabab dzalikal lahan. Apa sebab lahan itu? Al jahlu bil ghairil muta'addi minal alfaz. Jadi dia nggak bisa membedakan mana fi'il lazim, mana fi'il punya yang membutuhkan objek, fi'il yang tidak membutuhkan objek. Nah, fa'alal qurra'ul fudala, maka bagi para pembaca Al-Qur'an yang muliakan, wa tullabun nujaba, dan juga para talibul ilmi yang cerdas, at-tanabbuh bimithliha. Maka perhatikan hal-hal yang seperti ini. Hatta la yakhtalita bainal ma'anil qur'aniyah bisa babi ifsadil mabani. Sampai la yakhtalita ma'anil qur'aniyah antara makna Al-Qur'an babi ifsadil mabani, karena rusaknya bangunan apa? Karena rusak, artinya rusak bangunan itu ya rusak gitu ya. Hurufnya, harokatnya itu mabni gitu. Ahuma ya fa mahma ya wahidan, walaupun itu sama. Illa anna taghyir al-harakat yu'athiru 'ala al-ma'na. Jadi yang namanya perubahan itu akan mengaruhi perubahan makna juga. Kan gitu ya. Kalau harokatnya berubah, maknanya pun berubah. Makanya kenapa penting nahwu. Karena dengan kita belajar nahwu, kita tahu harokat, perubahan harokat, dan ketika harokatnya berubah, itu. Kemudian wa mithlu hadza al-yubbitu bil ma'na wa ma'rif. Begitu juga ya, ataupun contoh yang lain juga, al-maudhi' tempat, yubbitu yang menyempurnakan makna, yang memfikskan makna gitu ya. Tadi ya, menyempurnakan makna. Wa ma'rifatun gharibul ma'anil qur'aniyah, dan juga mengetahui tentang ayat-ayat gharibul ma'anil qur'aniyah. Gharib, makna yang gharib gitu. Di sini gharib itu artinya bukan kayak tashil, imalah, bukan ya. Tapi gharib di sini artinya ayat-ayat yang masih bingung, ayat-ayat yang masih aneh maknanya. Mungkin orang-orang Arab pun juga mereka belum tahu makna yang sebenarnya. Namanya gharib. Fal jahlu bil gharibi yuaddi ila lahni. Kalau kita nggak tahu tentang gharibul Quran, ayat-ayat yang aneh, ayat-ayat yang masih masih belum jelas, maka itu menyebabkan lahan. Kama sayatil kalamu an dzalika insyaallah. Sebagaimana yang nanti akan kita jumpai di pertemuan selanjutnya insyaallah taala. Kemudian selanjutnya, nah, wa min suwari adamid dirayati bin nahwi, di antara lagi ini masih bentuk apa? Al-jahlu bi ilmin nahwi gitu ya. Artinya di antara bentuk-bentuk tidak mengetahui ataupun tidak memahami ilmu nahwu ya. Ini apa? Adamu ma'rifatil mamnu'i minas sarfi wal mamnu' minas sarfi huwal mamnu' minat tanwini wal majruri bil fathati niyabatan anil kasrati. Dia nggak bisa membedakan mana yang mamnu' minas sarf, mana yang nggak mamnu' minas sarf. Mana yang bisa diberikan tanwin, mana yang nggak bisa diberikan tanwin. Ya. Karena kan yang namanya mamnu' minas sarf itu dia yang nggak bisa diberikan tanwin. An Aisyata, an Fatimata, bukan an Fatimati ya. An Aisyati, an Fatimata. Nah, kemudian dia apa? Mamnu' minas sarf itu apa? Mamnu' minat tanwin. Dia mamnu' ya, dia nggak boleh diberikan tanwin. Ya. An Aisyatan ataupun Fatimatan. Nah, wal majrur dia juga nggak bisa dimajrurkan gitu, dikasrahkan. Wal
dia majrurnya bil fathah. Ya, dia nggak bisa ditanwin, kemudian majrurnya dengan fathah. Dengan an Aisyah an Aisyah Fatimati. Niyabah sebagai pengganti fathah. Itu mamnu sarf. Faminal ma'lumi annal asmaqsurah al-masruf yadkhuluha tanwin minal ma' bahwasanya asma isim-isim amakroh yang akhirnya itu ada alif yang bentuknya kayak ya, huda contohnya kan, rufah yadkhuluha tanwin, dia bisa dimasuki tanwin. Apa contohnya? Huda muttaqin, hudan kan gitu. Tanwin munakkah yang apa? Yang nakiroh ada alif lamnya, hudan. Kemudian waqalu satan ya kan, fatai yuqalu. Nah, di fatannya dia bisa dimasuki tanwin kan gitu. Iya jadi itu tunawin nah mamnu'un min sarfnya enggak win illa ala annaha mamnu'un min sarf. Kalau misalnya tidak bisa ditanwinkan ataupun faid tunawan gitu ya. Faid dalam misalnya dia enggak bisa ditanwinkan dalla ala anna min sarf, maka itu bahwasanya dia mamnu' min sarf. Dia min sarf gitu. Apa contohnya? Fatar ma fiha sur'a ka'annahum. Nah, kata mendengar murid-murid beliau bacanya fataral qawma fiha sar'a ka'annahum. Nah, salah. Harusnya sar'a ka'annahum karena mamnu' sarf enggak bisa ditanwinkan. Sor bukan sor gitu. Tapi sar'ahum gitu. Kemudian selanjutnya selanjutnya di sini contohnya wa ma ja'ala illa busyra lakum gitu ya. Dia busyra dia mamnu minas sarf. Enggak bisa ditanwinkan. Bukan safra u gitu. Launuha. Dia juga mamnu minas sarf. Walau kanat mansubah laqila ya, apa dia bukan mamnu minas sarf, masrufah bisa ditanwinkan laqila apa menjadi sar'an bushan safraun gitu ya. Bushran safran sar'a, tapi karena di sar'a bushra safra'u faqi'un launuha kan gitu. Walil jahli bihadza nahwil muhim yalhan, kalau qari ya jahil dan bodoh terhadap ilmu nahwu ini yang muhim ini yang penting ini, yalhanul qari, maka dia pasti akan jatuh ke lahan kalimat sar'a, khususnya pada kata sar'a. Maka tadi baca sar'an ka'annahum gitu. Harusnya sar'a gitu. Falaqad sami'tuha min tullabi gharan wa kibaran. Telah mendengarkan banyak di thalabul ilmi besar, junior ataupun sudah seni. Ini banyak ya banyak. Harusnya sar'a. Nah, kemudian selanjutnya masih apa? Suwar adamid dirayati bin nahw. Ya, bentuk tidak memahami ilmu nahwu. Ada ma'rifati tara'iqa siyaghatil jumal. Hawi fi'liyah. Ya. Jumlah fi'liyah itu apa sih? Jumlah fi'liyah itu apa?
Apa ininya bentuknya apa jumlah fi'ilnya itu? Susunannya gitu. Fi'il fa'il. Fa'il maf'ul. Fi'il fa'il. Fa'il maf'ul gitu. Fi'il Nah, fa'il. iya fi'il fa'il. Mm-mm. Nah, apa ayat dalam Al-Qur'an dia bukan fi'il fa'il ya. Bukan fi'il fa'il maf'ul gitu. Balik, artinya memang fa'il itu ataupun ya jumlah fi'il enggak harus fi'il, kemudian setelahnya fa'il ya, kemudiannya maf'ul enggak gitu. Nah, gitu. Qad takunu sighatuha fi'il, tsumma fa'il, tsumma maf'ul juga. Terkadang bentuknya itu fi'il, kemudian fa'il, kemudian maf'ul. Apa contohnya? Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Itu yang pertama. Fi'il, fa'il, kemudian maf'ul. Yang biasa gitu ya. Waqad takunu fi'il, maf'ul, fa'il. Kebalikannya. Nah, jadi terkadang fi'il dulu, baru maf'ul, baru fa'il. Jadi bentuk jumlah fi'liyah itu enggak cuma fi'il, fa'il, maf'ul. Tapi terkadang fi'il, maf'ul, fa'il gitu. Apa contohnya? Idz hadara Yaqubal mautu. Kalau misalnya kita mengira di sini dia bentuknya itu apa? Fi'il, fa'il, maf'ul. Berarti gimana bacanya? Idz hadara apa? Kalau kita Yaqubul mauta. idz hadara Yaqubul mauta, dan itu salah. Itu salah gitu. Kemudian apa? Wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Kalau kita mengira bentuk jumlah fi'il itu cuma satu, yaitu fi'il, fa'il, maf'ul, maka kita bacanya wa idzi batala Ibrahimu rabbahu gitu. Maka maknanya kacau gitu ya. Artinya kalau kita baca wa idzi batala Ibrahimu rabbahu, berarti apa? Berarti siapa yang menguji? Ibrahim apa Tuhannya? Ibrahim. Ibrahim. Ibrahim kan gitu ya. Gak mungkin gitu ya, Ibrahim menguji Allah gitu ya. Gitu. Maka di sini wa idzi batala Ibrahima rabbuhu gitu. Jadi maf'ul dulu baru fa'il gitu. Sama juga idza hadara Yaqubal mautu. Di sini yang jadi fa'ilnya itu maut gitu, bukan Yakub. Ya. Yang datang itu maut bukan Yakub. Gitu. Fa Yaqub wa Ibrahim maf'ulani muqaddamani wujuban 'alal fa'il. Nah, Yakub dengan Ibrahim di ayat itu dia menjadi maf'ulan, dua maf'ul bih muqaddaman yang didahulukan. Tadi karena bentuk ismul apa bentuk jumlah fi'liyah itu enggak cuma fi'il, fa'il, maf'ul, tapi terkadang maf'ul duluan, gitu kan ya. Nah, lian apa wujuban 'alal fa'il, ya, wajib gitu terhadap fa'ilnya. Fakatsiran ma sami'tu man yarfa'uhuma 'ala annahumal fa'il. Banyak sekali katanya aku mendengar orang yang membaca dengan merofakkan keduanya. Idz hadara Yaqubul mauta wa idzi batala Ibrahim rabbuhu ataupun rabbahu gitu. Itu salah. Harusnya idz hadara Yaqubal mautu dan wa idzi batala Ibrahim rabbuhu gitu. Wa fi dzalika fasadul lil ma'na ma la yakhfa. Maka itu merusak makna ma la yakhfa yang enggak mungkin disembunyikan. Ya, ala kulli aqilin dzi ainain. Terhadap orang yang punya akal dan juga punya dua mata gitu. Ya kalau orang yang berakal, mohon maaf gitu ya. Kalau orang yang berakal dan dia punya dua mata kata beliau, itu enggak mungkin bacanya idzi batala Ibrahimu rabbahu idz hadara Yaqubul mauta gitu. Makanya sekali lagi ini mungkin juga kesalahan yang terjadi kalau misalnya kita setoran Quran bil ghaib. Kalau misalnya kita nadhara minal mushaf ya mungkin kemungkinannya sangat-sangat kecil untuk salah gitu ya. Seperti itu. Kemudian apa? Wa mithluhu qauluhu ta'ala, begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, la yanfa'u nafsan imanuha. Fahunaka man yarfa'u nafsan, la yanfa'u nafsun. Karena mengira bahwasanya nafsun dia jadi fa'il. Padahal yang fa'ilnya itu iman. Jadi dia apa di sini fi'il, maf'ul, kemudian baru fa'il. Tadi kan
Karena bentuk jumlah fi'lnya itu banyak, nggak cuma fi'il, fa'il, maf'ul seperti itu. Fahunaka man yarfa'u nafsan la yanfa'u nafsun imanuha gitu. Ataupun imanaha jadi kayak gitu. Ala annaha fa'il. Dia menganggap bahwasanya nafsannya itu menjadi fa'il. Padahal nafsannya menjadi maf'ul. Ya. Yang apa? Imannya menjadi fa'il. Wa hadza ghairu sahih, dan ini enggak benar. Fahiya maf'ul bihi muqaddam. Ya maf'ul bih yang didahulukan. Maf'ul bih yang didahulukan muqaddam. Wa imanuha fa'il muakhar. Adapun imannya dia menjadi fa'il yang muakhar, yang diakhirkan. Wa taqdiru la yanfa'ul imanu nafsan. Maka artinya apa? Tidak beriman atau tidak bermanfaat iman seseorang gitu ya. Tidak akan bermanfaat iman seseorang seperti itu. Kemudian selanjutnya begitu juga di firman Allah Subhanahu wa taala, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Fanasma'u man yarfa'u lafzal jalalah. Ada orang yang baca la yanalallahu luhumuha ataupun luhumaha misalnya. Karena dia mengira bahwasanya setelah fi'il pasti fa'il lah gitu. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha. Nah, itu salah. Di sini harusnya la yanalallaha luhumuha ya. Ala annahu fa'il. Wa bihi qad afsadal makna ifsadan kabiran. Maka di sini dia telah merusak makna yang sangat-sangat besar. Haitsu auhama anna Allah jalla sya'nuhu yasilu lahu min lahmil hadi. Ya. Kalau misalnya kita baca la yanalallahu gitu, berarti Allahnya menjadi fa'il. Maka maknanya apa? Auhama anna Allah, ya, mengira bahwasanya Allah itu apa? Jalla sya'nuhu, yang mulia ya, yang maha mulia, yasilu lahu min lahmil hadi. Sampai kepadanya dari daging apa? Daging sembelihan gitu. Wassawabu annahu mansubun ala ta'zim. Yang benar dia itu mansub. Allah itu mansub ya. La yanalallaha gitu. Ala ta'zim maf'ul bihi muqaddam. Dia maf'ul bihi yang muqaddam, yang didahulukan, mansub ya. Wa alamatun nasbihil fathah zahirah ala akhirih. Dan ciri ataupun tanda nasabnya itu fathah zahirah yang nampak di akhirnya. Kemudian waltibasul hasilu min asbabihi. Iltibas yang terjadi, kebingungan yang terjadi dari sebab-sebab ini apa? Al-jahlu bi ilmi gharibil Qur'an. Jadi dia tidak mengetahui tentang ilmu gharibul Quran. Ilmu gharibul Quran. Haitsu antaja ya, di mana menghasilkan adamu ma'rifati ma'nal fi'l. Ya. Dia nggak bisa membedakan ataupun mengetahui makna fi'il yanala di sini. Ya. Fahuwa laisa bima'na ya'khudhu. Jadi yanal itu artinya bukan artinya ya'khudhu mengambil, mendapatkan, menghasilkan gitu ya. Ay ya'khudullahu luhumaha. Adapun Allah mengambil dagingnya kan gitu ya. Bukan. Yanal di sini, nala yanal di sini artinya apa? Dia yasilu ya, yasilu gitu. Wa inna ma bimana yasilu. Sampai ai lan yasila ilallahi luhum budnakum wala dima'uha. Enggak akan sampai gitu. Enggak akan sampai daging-daging budn ya apa? Ontak mereka ya, kalian gitu, dan juga darahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaki yanaluhu taqwakum iyyahu in taqaitumuhu fiha faradtum biha wajha. Akan tetapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala itu takwakum, takwa kalian, gitu ya. Takwa kalian. Iyyahu in taqaitumuhu, kalau misalnya kalian bertakwa, faradtum biha wajhahu, dan kalian menginginkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa amiltum fiha bima nadabakum ilahi wa amarakum bihi fi amriha. Dan kalian melaksanakan apa yang telah Allah sunnahkan, apa yang telah Allah anjurkan, dan Allah perintahkan kepada kalian. Wa azamtum biha hurmatahu. Dan engkau mengagungkan syiarnya Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi ya analis ini bukan ya khudhu tapi ya silu, sampai.
Yang sampai itu bukan darah kalian, bukan darah dari sembelihan kalian, bukan daging-daging dari sembelihan kalian, tapi apa? Yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala itu apa? At-taqwa. Takwa kalian itu bukan daging ataupun darahnya. Wa qad takunul jumlah mukawwanah min maf'ul summa fi'il summa fa'il. Nah, terkadang juga ya, dia itu jumlahnya itu terdiri dari maf'ul, kemudian fi'il, kemudian fa'il. May yudlilillahu fala hadiyalah. Fa man di sini dia ismu syarat. Man ya barang siapa kan itu syarat ya. Isim syarat mabni fi mahalli nasbin maf'ul bihi muqaddam. Dia mabni ya, fi mahalli nasbin dia menjadi tempat nasab untuk maf'ul bih ya fi mahalli nasbin maf'ul bih muqaddam. Maf'ul bih yang didahulukan ya. Man di sini dia maf'ul bih yang didahulukan. Wa yudlil dia fi'il mudhari ya kan? Yudlil fi'il mudhari majzum bi fi'il syarat ya. Dia majzum ya karena dia menjadi fi'il syarat ya. Fi'il syarat pasti majzum. Jazm ya, sukun. Wa harriki bil kasr ya. Dan juga dia diharokatkan menjadi kasrah. Kenapa? Iltiqa sakinain. Harusnya man yudlil Allah gitu. Tapi karena dia di sini iltiqa sakinain maka jadinya may yudlilillah. Ya. Wa Allah ismul jalalah. Adapun Allah ismul jalalah fa'il marfu wa alamatu raf'id dhammah. Dia fa'il kemudian marfu dan ciri marfunya adalah dhammah zahirah ala akhirih. Dhammah zahirah yang nampak di akhirnya. Kemudian fa li'adami dirayati bidzalika nasma'u man yansibu ismal jalalah. Karena ketidakpahaman terhadap itu ya, kita mendengar ada orang-orang yang baca apa? Yang mayyud lilillah gitu. Dia menasabkan ismul jalalah fayaj'aluhu bi jahlihil maf'ul. Dia menjadikan Allah itu menjadi apa? Menjadi maf'ul gitu. Fa yafhashul ma'na wa yaqbahu qabhan syadidan. Maka merusak makna dan juga menjadikan maknanya itu sangat-sangat buruk gitu, sangat-sangat jelek. Fal ma'na tabi'un lil mabna. Yang namanya makna itu mengikuti mabnanya. Ketika mabnanya benar, maka maknanya benar. Ketika mabnanya salah, maka maknanya pun salah. Fasalamatuhu min salamatihi. Kalau maknanya gitu ya. Dan kalau mabnanya selamat, maka maknanya selamat. Kalau mabnanya rusak, maka maknanya rusak. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, sa'a mathalanil qaumul ladzina kazzabu bi ayatina wa anfusahum kanu yazlimun. Fanasma'u man yarfa'u anfusahum. Jadi ada yang baca bi ayatina kazzabu bi ayatina wa anfusuhum. Ma'annaha maf'ul muqaddam. Nah, anfusahum di sini dia maf'ul muqaddam, maf'ul yang didahulukan li yazlimun, ya kan? Kanu yazlimun gitu. Harusnya kanu yazlimun anfusahum kan gitu. Ya, harusnya kanu yazlimun anfusahum. Tapi di sini maf'ul bi duluan, wa anfusahum kanu yazlimun gitu. Nah, contohnya apa? Fa ammal yatima fala taqhar. Fal yatim maf'ul ya litaqhar. Ya. Harusnya apa? Fala taqharul yatim gitu. Fala taqhar al yatim. Nah, tapi di sini apa? Dia maf'ul duluan dibandingkan fa'ilnya ataupun fi'ilnya. Wala yajuzu taqdimu taqhar ala jazimi. Dan kita nggak boleh mendahulukan takhar, nggak boleh fala takhar al yatim, nggak boleh. Gitu. Jadi fa ammal yatima fala takhar al yatim. Al yatima fala takhar seperti itu. Jadi jangan kita nggak boleh mentakdimkan mendahulukan takhar ala jazimihi terhadap jazimnya. Ya. La ya, fala takhar seperti itu. Wallahu a'lam. Mungkin naktafi kita cukupkan terlebih dahulu karena juga waktu sudah jam 9 dan takut kebanyakan juga ya. Insya Allah kita pelan-pelan. Semoga pertemuan pada malam hari ini bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada soal? Ada pertanyaan? Banyak gitu ya pembahasan tentang nahwu.
Masih banyak nih masih insya Allah. Nah, Ustaz, ini izin bertanya Ustaz. Ya, Di halaman di kitab ini 74. Kayaknya ada yang salah ketik mungkin. Kalau di PDF tadi pada wafi maudhi'il waqi'ah di ayat berapa? Halaman berapa? 74 74. di kitab. Ah, yang mana? Wafi maudhi'il waqi'ah. Kenapa? Hmm, ma'tufatun ala yusadda'una wa huwa mudhari'un mabdiyun lil ma'lum di kitab Ustaz. Oh iya benar, iya benar. Makanya betul betul. Iya ini kan cetakan pertama ya. Jadi masih banyak revisi. Adapun yang sama terus pegang itu cetakan kedua saja. Ya kan ya? Tapi yang tepat apa di situ Ustaz? Iya, di Yusadda'u majhul Ustaz. iya sudah majhul. Di Wala yang di yunzafun kitab juga yang di kitab yang kedua apa? Kalau yang apa? Kalau yang di kitab yang cetakan kedua apa? yun yun fafi maudhi'is safat Sofat apa waqiah? eh, yang yunzafun di as-safat saya Ah, ini kenapa? kemarin mabni lil majhul betul Ustaz. Ya, majhul. Kalau Kalau yang waqiah, yang waqi'ah ini di kitab mabni lil ma'lum. ma'lum ya, ma'lum ya. Mm-mm. Iya betul. Yang zifun kan? La yusaddauna anha wala yanzif wala yunz- iya wala yanzifun kan? Gitu. Yunzifun. Waqi'ah. Mm-mm. Di safat La yunzafun. yusaddauna anha wala yunzifun ya kan? Wala yunzifun. Mm-mm. Dia mabni lil ma'lum gitu ya. Lil ma'lum Ustaz. Betul, maklum. Seperti itu. Iya, berarti diganti ya, diganti itu ada Lil sedikit. ma'lum. Mabni lil ma'lum Ustaz. Mm-mm. Ma'tuf ala yusadda'un. Iya, betul. Khair, jazakumullah khairan katsiran. Soalnya punyanya juga cetakan pertama gitu, bukan kedua. Khair. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, insyaallah naktafi. Kita lanjutkan lagi di besok ya. Temuan selanjutnya insyaallah. Suaranya putus-putus. Ya Ustaz. Ada beberapa hampir setengah jam tadi suaranya putus-putus. Kayaknya sinyalnya deh. Khair nanti di ini lagi deh. Jadi perbaiki lagi. Iya, kayaknya sinyalnya deh. Sedang tidak baik. Oke, eh, kalau tidak ada pertanyaan, naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bilhamdulillah wa du'a kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.